Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amirudin, mahasiswa pendidikan profesi guru pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan saat ini saya akan melaksanakan PPL untuk aksi 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Tuhan Esa, Allahu Akbar. Masih semangat? Masih. Sudah siap untuk belajar? Ya. Oke, seperti biasa anak-anak ya, untuk mengawali kegiatan belajar kita hari ini, ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas, ya. Ki, silakan pimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Anak-anak, minggu lalu kita sudah mempelajari terkait dengan laporan keuangan sederhana. Mulai dari pengertian, tujuan, manfaat, karakteristik, dan juga jenis-jenis laporan keuangan. Jadi jenis-jenis laporan keuangan itu ada 4. 1, laporan neraca. Kemudian 2, apa Muti? Laporan laba rugi. 3, Laporan modal. 4, Laporan laporan arus. Kita juga sudah mempelajari terkait dengan standar laporan keuangan, ya, yang biasanya secara umum menggunakan PSAK, pencatatan standar akun Kasih. Oke. Kemudian nanti kita akan mempelajari terkait dengan evaluasi hasil kegiatan usaha. Tapi sebelumnya Bapak ingin mengecek dulu, apakah sudah siap kita belajar hari ini? Sudah pada sarapan? Sudah memborong warungnya sibuk? Ya. Bapak lihat tadi semua beristirahat dengan tenang, ya. Ada yang sambil bawa bekal, ada juga yang sambil mencicipi bekal temannya, itu nggak jadi masalah, ya. Yang terpenting kita saling membantu, juga saling melengkapi, ya. Karena itu apa namanya faktor penting dari sebuah pertemanan. Oke? Sebagai motivasi, Bapak ingin memberikan sebuah ingatan kepada kita semua, ya, bahwasanya negara Indonesia ini diduduki oleh berbagai macam suku dan ras. Perbedaan, ya. Ada yang memang sukunya Sunda, Jawa, Sumatera, ya. Kemudian Dayak, kemudian Bugis dan sebagainya. Itu sebuah perbedaan yang menjadi sunatullah. Ya, tidak mungkin orang yang satu dengan orang yang selanjutnya itu sama, nggak mungkin, kan? Kita pasti susah untuk membedakan. Ini mana yang namanya Siti Fatimah? Ini mana yang namanya kritikan itu? Ya. Dengan perbedaan itu dituntut supaya kita bisa saling memahami, saling membantu, ya, saling berdiskusi, saling bertukar pikiran antara yang satu dengan yang lainnya. Dan yang terpenting sesuai dengan amanat undang-undang kita diharuskan untuk saling gotong royong dalam berbagai hal, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Ya. Sebelumnya Bapak ingin mengecek kehadiran. Rupanya banyak yang tidak hadir. Kayaknya musim sakit. Ya. Baik. Yang tidak hadir siapa? Siti Fatimah sakit. Siti Fatimah kemana? Sakit. Kemudian Rahmawati Rahmawati kemana? sakit. Sakit juga. Kemudian
Dian Saputra. Kemana dia? Oke. Sakit. Terus? Rijali. Kemana? Sakit juga. Sakit. Terus? Saya. Suhendar. Kemana Suhendar? Sudah Bogor. Tidak ada kabar. Nanti coba dulu ya. Ya. Sempat dia mungkin sakit, susah atau belum sempat dikabarkan. Ya. Ada lagi? Ada. Cukup ya. Rupanya hampir 5 orang yang tidak hadir hari ini. Ya, Bapak ingatkan kepada yang hadir hari ini untuk selalu menjaga kesehatan. Ya, jadi jangan sampai menjadi teman-teman yang memang tidak hadir, tidak memiliki kesempatan untuk bisa belajar bersama. Ya, sakit itu memang sesuatu yang memang lumrah. Tapi kan ada juga keharusan kita untuk selalu menjaga kesehatan agar tubuh bisa fit dalam berbagai kondisi cuaca apapun. Oke? Seperti itu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini temanya ini evaluasi hasil kegiatan usaha. Dengan tujuan yang pertama, kalian ya dituntut nantinya bisa menentukan hasil kegiatan usaha. Tentunya dengan menerapkan model pembelajaran problem learning ini, kalian dituntut bisa menentukan hasil kegiatan usaha dengan tepat. Ya, kemudian tujuan yang selanjutnya, kalian juga dituntut untuk bisa menganalisis hasil kegiatan usaha dengan tepat. Ya, yang selanjutnya kalian bisa mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari hasil kegiatan usaha dengan tepat. Ya, dan yang paling penting untuk keterampilannya, kalian bisa membuat sebuah perencanaan tindak lanjut dari hasil kegiatan evaluasi usaha. Contoh misalnya, ada sebuah perusahaan, kemudian kita sudah identifikasi, kemudian kita sudah analisis, dan nantinya kita membuat sebuah rencana tindak lanjut dari hasil identifikasi itu. Contoh misalnya begini, bulan ini perusahaan Ricky Group itu terdapat kerugian sebesar 2 juta. Dianalisis, dievaluasi, kemudian dibuat rencana tindak lanjutnya agar perusahaan Ricky Group ini tidak mengalami kerugian. Kira-kira hal apa saja yang bisa ditempuh? Contoh misalnya dengan menggencarkan promosi, dengan merekrut tenaga marketing yang paling kompeten dan lain sebagainya. Itu merupakan sebuah rencana tindak lanjut dari hasil analisis evaluasi kegiatan usaha. Oke? Baik, tanpa berlama-lama ya. Materi ini juga sudah Bapak share di Google Drive dan juga di WA Group. Ya, nanti bisa di-download saja. Dan Bapak harap ini semua sudah dipelajari, khususnya di bahan ajar ya. Di situ lengkap semua. Jadi ketika masuk di kelas ini, hanya pengulangan dan penguatan juga mempertegas. Oke? Seperti itu. Lanjut. Evaluasi. Nah, kira-kira kata evaluasi atau pengertian dari evaluasi, apa yang bisa disampaikan? Dan coba, apa yang bisa pengertian dari evaluasi kira-kira apa? Coba bisa dilihat kita ya. Evaluasi merupakan serapan dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang diartikan sebagai penafsiran atau penilaian. Secara umum, evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Oke. Ya, dari beberapa definisi di depan ini, sebetulnya kita bisa tarik poinnya, yaitu analisis kinerja suatu usaha. Itu sederhananya. Walaupun secara tidak langsung evaluasi ini berasal dari kata serapan bahasa Inggris yang artinya evaluation. Ya, tapi pada kesimpulannya evaluasi itu hanya menafsirkan sebuah kegiatan baik dan tidaknya kegiatan usaha, menganalisis kinerja usaha
bagus dan tidaknya kegiatan atau kinerja usaha. Itu simpelnya. Terserah mau siapapun yang memberikan pendapat, mau ilmuwan dan sebagainya, tetap bermuara pada satu kata, yaitu menganalisis dari kinerja usaha yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Ya, lanjut. Terus apa yang menjadi manfaat dari kegiatan evaluasi usaha? Ya, bisa dibaca Mas. Tujuan evaluasi usaha dalam mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan usaha. Apakah usaha tersebut sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memenuhi hasil sesuai yang diharapkan? Oke. Jadi begini, ada rencana yang kita buat khususnya untuk usaha nantinya yang kita jalankan. Dari rencana itu mulai tersusun, entah itu dari manajemennya, kegiatan produksinya dan sebagainya. Rencana itu sudah ada. Bahkan dibuat sebuah dokumen perencanaan kegiatan usaha. Nah, ketika nanti sudah dilaksanakan rencana itu, di akhir dari pelaksanaan itu ada yang namanya evaluasi. Apakah rencana yang kita buat sudah terlaksana semua? Apakah rencana yang kita buat sudah terlaksana sesuai dengan harapan atau tidak? Ya, maka dari itu harus dievaluasi. Sehingga tujuan dari evaluasi itu adalah menghubungkan apakah rencana dengan harapan itu sesuai atau tidak. Ya. Kemudian ada juga yang pertama memperkecil resiko kegagalan usaha dan dapat memperbesar peluang keberhasilan dari usaha yang telah dilakukan. Dari adanya evaluasi kita bisa meminimalisir ketika hendak terjadi sebuah resiko. Contoh misalnya gini, bulan lalu kita menjual produk kita ke daerah A, itu hanya memperoleh keuntungan 5% saja. Sedangkan ketika kita jual produk kita ke daerah B, itu bisa memperoleh keuntungan sampai 70%. Dari evaluasi itu berarti kita menentukan bahwa kalau saja kita mempromosikan atau menjual produk kita ke daerah B, itu akan memperoleh keuntungan yang lebih baik. Itu gunanya dari evaluasi, ya. Oke, dari tujuan selanjutnya dan tujuan selanjutnya bisa dibaca, ya. Yang terlihat Ki, coba baca Ki tujuan yang selanjutnya. Mengetahui hal-hal yang menjadi kekurangan dan yang perlu diperbaiki. Terus Mengetahui apakah usaha selama ini sudah dapat menutupi biaya operasionalnya. Terus Mengetahui hal-hal yang bisa menjadi kekuatan dari usaha sehingga perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi. oke, terus Lalu mengetahui apakah usaha sudah dapat mencapai sasaran atau targetnya selama ini. itu ya. Jadi dari sekian banyak manfaat tetap bermuara apakah dari yang direncanakan itu sudah sesuai dengan apa yang sudah terlaksana. Itu namanya evaluasi. Ya, apakah si dia itu sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan? Ya, misalnya kita membuat strategi pendekatan pada si dia. Dari plan A, B, C, D, mulai dari memberi hadiah ulang tahun sampai dengan mengajak liburan ke Lembang, sampai dengan mempraktik bakso. Kira-kira kalau dievaluasi mana yang lebih efektif? Oh, ternyata dengan cara memberikan kuota gratis, ya, sehingga tidak ada alasan lagi dia untuk tidak membalas cek kita. Itu namanya evaluasi. Oke, lanjut. Paling tidak kita terapkan analisis-analisis yang dapat dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan atau kegiatan usaha. Ya, analisis yang pertama dari aspek apa, Silvia? Terus yaitu mengetahui pertumbuhan sarana elemen pasar dari produk usaha sama ini. oke, analisis aspek pasar. Yang tadi Bapak contohkan, ya. Ketika kita hendak menjual produk A ke daerah A,
dan menjual produk A ke daerah B, mana yang lebih efektif? Apakah yang di daerah A atau di daerah B? Itu aspek pasar. Berarti kalau misalkan dari contoh tadi ternyata konsumen itu lebih banyak di daerah B. Nah, pasar yang paling bagus untuk kita mempromosikan produk itu tetap di daerah B. Meskipun di daerah A juga memiliki potensi untuk memperluas target pasar. Ya, lanjut. Yang kedua, analisis aspek apa? Tukri. Analisis aspek teknik. Ya. Penyesuaian cara penggunaan sarana, persarana, dan penyajian sesuai dengan Oke. Ini pertanyaannya. Antara perusahaan tekstil sablon, maksudnya tradisional atau batik ya, batik yang tradisional itu yang mencantikkan, mengukir, menggambar, dengan perusahaan batik yang memang menerapkan alat teknologi yang super canggih. Nah, kalau kita analisis berdasarkan aspek teknis, berarti yang lebih bagus mana? Apakah usaha batik yang tradisional atau memang usaha batik yang menerapkan alat atau sarana prasarana yang lebih canggih dari teknologi yang mutakhir pada zaman atau di era saat ini? Kira-kira yang akan lebih berpeluang maju atau berkembang lebih pesat yang mana? Ya, tentunya ya menggunakan alat yang lebih modern. Kenapa demikian? Manusia kan terbatas. Ya, kerja dari jam 7 sampai jam 12 itu sudah minta istirahat. Kalau mesin yang penting akan BBM jalan terus kan. Nah, kemudian juga kalau mesin kan yang dituntut itu adalah pemeliharaan saja. Sedangkan manusia kalaupun hari ini dia canggih mengukir batik mungkin punya keterbatasan. Nah, yang dievaluasi itu teknik-teknik atau peralatan atau sarana-sarana apa yang sudah digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan sebuah kegiatan. Inilah yang dinamakan dengan analisis aspek teknis. Kemudian yang ketiga, aspek apa? Analisis aspek finansial. Apa? Itu untuk mengetahui kondisi finansial usaha yang sudah dijalankan menurut data aplikasinya. Oke. Ini sesuai dengan apa yang kita bahas di minggu berikutnya ya. Jadi uang itu menentukan siapa kita, benar nggak? Begitupun perusahaan. Perusahaan yang omsetnya besar itu menentukan usaha siapa. Ya. Misalnya Pertamina. Kenapa kita bisa bilang kalau Pertamina itu merupakan perusahaan besar? Karena memang dari aspek finansialnya dia lebih tinggi. Kemudian berbeda halnya misalkan kalau kita buka ruko kecil-kecilan, ya memang dari segi keuangan juga pernah. Nah, untuk mengevaluasi kegiatan usaha, ya yang digunakan pada aspek finansial itu terkait dengan laporan keuangan. Yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, ini ada monitoring dan evaluasi kegiatan usaha. Untuk bisa melakukan evaluasi secara berkelanjutan dan berkesinambungan, lakukanlah monitoring terhadap kegiatan usaha yang kita lakukan. Yang pertama, lakukan langkah perbaikan atau pengembangan usaha. Ya, bisa dibaca dengan memberikan perhatian pada penjualan dan perubahan. Jadi graf kemajuan usaha itu dibaca. Apa yang kurang harus cepat diperbaiki. Nah, itu gaya seorang pengusaha itu seperti itu. Kemudian posisi keseluruhan usaha dapat diketahui berapa jumlah harta, modal dan juga pasar. Graf keuangannya, graf arus kasnya itu dapat kita pantau. Hari ini kita belanja segini, sedangkan penjualan segini. Besoknya kita harus lebih bagus. Begitu seterusnya. Itu namanya monitoring. Kemudian evaluasi kemajuan dan kemunduran usaha. Caranya mudah. Ya, adalah dengan membandingkan pada saat awal menjalankan usaha dengan setelahnya. Jadi di awal kita melakukan kegiatan usaha itu seperti apa? Kemudian di akhir proses setelah usaha terlaksana itu seperti apa? Bandingkan.
Rijal hari ini misalnya waktu kelas 10 tidak sebegitu tampan sekarang, itu namanya dievaluasi ya. Kemudian Ricky waktu kelas 10 tidak sebegitu mahir menggunakan komputer, tapi sekarang bahkan bisa membuat sebuah aplikasi, itu namanya dievaluasi terkait kemajuan dan kemunduran dalam belajar. Nah, kalau kita terapkan pada bidang usaha ya seperti itu. Oke, kemudian pikirkan target usaha. Apakah ini saja melakukan promosi lebih gencar? Dievaluasi dulu target pasar yang tadi. Kalau di daerah B itu lebih potensial untuk melakukan pengembangan usaha, kenapa tidak kita jor-joran untuk mempromosikan produknya kita jalankan ya. Oke, sampai pada akhir penjelasan materi. Kira-kira ada pertanyaan enggak? Atau sudah cukup? Nah, tidak ada lagi yang ingin dipermasalahkan. Berarti hanya memperjelas saja dari materi yang sudah Bapak share di grup. Kayaknya kalian sudah membaca juga ya. Mudah-mudahan begitu ceritanya. Kalau tidak ada pertanyaan, ya kita lanjutkan saja ke diskusi ya. Kita lanjutkan ke topik diskusi. Sudah bisa dilihat? Bisa dong. Oke. Sebelum Bapak bagikan LKPD-nya untuk kita lakukan sebuah diskusi kelompok, silakan bergabung dengan teman kelompoknya yang sudah Bapak bagikan di WA group. Kelompok 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini. So. Sudah bergabung dengan teman kelompoknya? Ini kelompok yang di belakang? Yang tidak. Berarti kelompok 2 temannya yang sakit gitu ya? Baik, sebelum nanti Bapak bagikan LKPD-nya, mohon diperhatikan dulu langkah-langkah pengerjaannya ya. Jadi ini merupakan kegiatan diskusi kelompok. Ya, topiknya itu mengapa kegiatan evaluasi itu sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan suatu usaha. Itu topiknya. Ya. Nah, ini di sini ada tujuannya. Nanti bisa dibaca di LKPD ya. Lanjut. Ada sebuah wacana. Wacananya gini. Harga saham PT Smartpen Telkom itu anjlok. Berarti ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Nanti kita coba lakukan evaluasi. Ya. Silakan kalian cari informasi dari berbagai sumber, mau itu dari Google ya, dengan dibantukan alat laptop dan juga HP. Silakan dicari informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan apa yang menjadi faktor sehingga harga saham pada PT Smart Telkom itu mengalami penurunan. Ya, oke, nanti ini disimak saja dan dibaca saja perintahnya. Ya, analisis hasil kegiatan usaha PT Smart Pen tadi dengan pendekatan 3 aspek. Yang pertama aspek pasar, yang kedua aspek teknis, yang ketiga aspek ketiga aspek ini kira-kira apa yang menjadi kekuatan dan apa yang menjadi kelemahannya. Nah,
Cantumkan di sini dari pendapat teman yang satu, ya, pendapat teman yang dua, atau pendapat teman yang selanjutnya. Ya, ini perintah disajikan. Dan kemudian nanti Bapak harap dari hasil diskusi itu menjadi sebuah produk PowerPoint untuk bisa disampaikan di depan. Ya, sudah ada laptopnya di kelompok masing-masing? Sudah. Nanti buat PowerPoint-nya. Itu menjadi sebuah produk agar kalian bisa menampilkan atau mempermudah ketika nanti hendak mempresentasikan dari hasil diskusi. Ada pertanyaan? Cukup ya? Baik. Bapak perhatikan LKPD kelompok jadi. Kemudian kelompok multi. Kelompok. Ya, silakan diskusikan. Diskusikan apa yang menjadi penyebab kita evaluasi ketika bohong ya. Oh ya. Silakan diskusikan ya, Fir. So, didiskusikan ya. Temannya yang memang belum aktif dalam memberikan pendapat, silakan. Di ini aja. Ini aja. Maksudnya aspek pasarnya gimana? Sebenarnya itu kan berbicara seberapa besar kemudian finansial pasti yang presentasi ini udah ini udah Apa? udah lengkap semua coba. Nanti ketika menjelaskan dipersingkat aja ya. Sesuaikan aja seperti itu. Ada laporan keuangan. Nah itu dibandingkan. Karena kan ada tiga aspek, aspek besar, Aspek teknis dan aspek finansial. Misalnya kalau di kesimpulan, apa yang mau diperlukan, apa yang mau diperlukannya dari aspek pasar, berapa banyak penggunaan tempat sekarang, pasar. Dari aspek teknis berarti berapa kuat jaringannya, sehingga orang-orang walaupun harganya terjangkau dan murah, tapi kalau jaringannya teknis, aspek finansial lebih karena kan tidak ada yang berarti apa namanya kecil juga. Ya, waktunya 15 menit lagi. Sok didiskusikan ya. Jangan ada yang diam. Semua harus aktif. Ada teknis jaringan proporsional dengan Ada penjelasan.
Itu. Nah, kamu yang mana siapa aja bisa? Sakit di tempat. Terus? Oh, satu kelompok. Iya. Dan lambat. Bapak kebetulan Apa ya? Gimana? Ada yang ini dia bisa. Itu bisa. Ya, jika sudah dibuat PowerPoint-nya, nanti di-share ke Google Drive ya. Linknya ada di sini. Ya. Nanti di-share aja ke Google Drive. Jika sudah dibuatkan sebuah produk PowerPoint. Setelah itu nanti kita presentasikan ya. Ada lagi? Apa yang kurang? Ada lagi Gimana? jadi kartu yang namun jaringannya kurang stabil. Keluarga menjadi Oke ya, 10 menit lagi. namun jaringannya sudah stabil sampai mulai bergerak ataupun mulai berlari. Gimana? Apa Pak? Lagi salah? Aman Pak. Yang mau ke depan? Meja. Seperti sama Dewan. Ya, ada ambil dari awal ini sepertinya ya Pak di Yang membuka tulisan dari Jawa ini
Baik, sudah selesai semua pertanyaannya. Filenya juga sudah terupload di Drive semua. Nanti untuk presentasi dan menggunakan laptop Bapak dan yang lain siapa yang ditugaskan perwakilan saja ya, perwakilan dari tiap kelompok minimal 2 orang yang tampil ke depan, yang satu sebagai operator, yang satu bertugas untuk menjelaskan apa yang ada di Google Drive. Oke? Kelompok 3 sudah siap? Kelompok 2 siap? Kelompok 3 gimana? Kira-kira yang paling bagus kelompok berapa dulu? Nomor 1. Dua yang 1, 2, atau 3? bebas Pak. Bebas ya? Bebas. Suaranya bagus. Oke. Ya. Bapak lihat juga kegiatan diskusinya cukup bagus ya. Antara sesama teman kelompok saling bertukar pikiran, bertukar saran. Yang satu mencari berbagai fakta di internet, yang satu membuat sebuah PowerPoint. Itu bagus. Kedepannya itu harus lebih kompak ya. Baik, kita mulai saja. Untuk yang pertama presentasi kelompok 3 ya. Silakan perwakilan teman kelompoknya ke depan. Yang lainnya perhatikan ya. Sini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan analisis atau evaluasi hasil kegiatan usaha. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Dewi Wahyudin, saya perwakilan dari kelompok 3. Perkenalkan, saya Bayu, perwakilan dari kelompok 3. Topik pembahasannya yang pertama adalah profil PT Smartfren, yang kedua analisis aspek pasar, yang ketiga analisis aspek teknis, dan yang keempat analisis aspek finansial. Dan yang kelima adalah kesimpulan analisis kegiatan usaha. Profil PT Smartfren yang akan dibacakan oleh Dewi. PT Smartfren Telekom Tbk sebelumnya bernama PT Mobile 8 Telekom Tbk adalah operator penyedia jasa telekomunikasi berbasis teknologi CDMA yang memiliki lisensi seluler dan mobilitas terbatas serta memiliki cakupan jaringan CDMA, IV, DO, jaringan mobile broadband yang setara dengan 3G yang terluas di Indonesia. Lalu analisis aspek pasar yang akan dibacakan oleh Dewi. PT Smartfren berhasil melakukan teknis pemasaran produk dengan cara salah satunya dengan mengeluarkan promo kejutan wow Smartfren berhadiah rumah, mobil, motor, dan handphone dan lain sebagainya. Kejutan tersebut dihadirkan dalam skema kupon dengan membeli produk Smartfren baik kartu perdana, voucher maupun data dengan nilai minimum 30.000 sehingga dapat menarik produk dari PT Smartfren tersebut. Oke, bagus. Lalu analisis aspek teknis yang akan dibacakan oleh saya sendiri.
Jaringan tidak stabil ketika kartu tersebut digunakan sehingga ada beberapa investor asing yang sengaja melakukan aksi jual bersih dalam turun Excel saham hingga 177,96 miliar. Lalu analisis aspek finansial yang akan dibacakan oleh saya. PT Smart Telkom Tbk menunjukkan kerugian bersih yang didistribusikan kepada pemilik entitas itu sebesar 396,83 miliar sepanjang tahun 2020. Kerugian tersebut lebih rendah dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 1,77 triliun. Hal ini menyebabkan nilai rugi per saham turun menjadi minus 1,28 per saham dari sebelumnya, minus 5,74 per saham. Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Hamilton Bersandi Friend ini, pendapatan usaha perseroan naik menjadi 2,41 triliun dari tahun sebelumnya. Lanjut, ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Dewi. Kesimpulannya, dari hasil ketiga analisis di atas terbukti bahwa PT Smart Telkom Tbk memiliki laba rugi yang setiap tahunnya mulai menurun, yang artinya PT tersebut sukses di bidangnya akibat beberapa analisis aspek yang menarik perhatian konsumen. Cukup itu saja. Oke, bagus ya. Silakan teman-teman, ada yang mau menanggapi, ada yang mau bertanya, silakan. Ya, saya berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk bertanya ya. Silakan dipertanyakan hal yang sedang dirasa masih butuh penjelasan. Apa yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi, silakan. Lewat dulu mungkin udah Pak, cukup saja. Cukup. Nah, gitu. Oke. Sudah begitu detail ya. Baik, kelompok 3 ada pertanyaan? Kelompok 2 Ada. silakan. Silakan Mu. Perkenalkan, nama saya Bianjani, perwakilan dari kelompok 2. Izin bertanya, apakah PT Smart Friend sekarang masih ada atau maksudnya masih pendapatannya masih gitu atau ada kenaikan? Oke. Silakan. Untuk PT Smart Friend tentu saja masih ada di Indonesia dan sekarang mulai tersebar luas di wilayah Indonesia karena jaringannya yang mulai stabil dan pendapatannya pun mulai menaik. Oh, mulai meningkat ya. Ya, mulai meningkat. Dan sudah berbenah sehingga ketika Smart Friend ini sudah mulai tumbuh kembali ya. Mudah-mudahan kedepannya mungkin setelah dianalisis kegiatan usahanya ya bisa lebih meningkat lagi sesuai dengan tujuan analisis evaluasi kegiatan. Cukup, kayaknya silakan ditutup ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ya tadi kelompok 3 sudah mengumpulkan hasil dari analisisnya, hasil dari diskusinya sudah sangat bagus. Sekarang kita beralih ke kelompok 2 ya. Silakan perwakilan teman kelompoknya untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari diskusinya.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini program yang kedua akan mempresentasikan mengenai kewirausahaan, analisis atau evaluasi kegiatan usaha PT Smartfren Telkom Tbk. Di sini ada beberapa topik pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama ada pengertian evaluasi usaha, yang kedua ada profil PT Smartfren Telkom Tbk, lalu ada analisis aspek pasar, selanjutnya ada analisa aspek teknis, dan yang terakhir ada analisa aspek finansial. Oke. Selanjutnya di sini ada pengertian evaluasi usaha yang akan dijelaskan oleh Mega. Evaluasi usaha adalah suatu aktivitas untuk melakukan analisis kinerja suatu usaha. Prinsip dasar utama dalam evaluasi usaha adalah membandingkan rencana usaha yang telah dibuat sebelum kegiatan dimulai dengan apa yang telah dicapai pada akhir masa produksi. Baik, selanjutnya di sini ada profil dari PT Smartfren Telkom Tbk. PT Smartfren Telkom Tbk merupakan salah satu perusahaan penyedia layanan telekomunikasi terdepan di Indonesia. Pada tahun 2015, Smartfren berinovasi dengan meluncurkan layanan 4G Lite advanced komersial pertama di Indonesia. Dan di awal tahun 2016, Smartfren kembali mencetak sejarah sebagai perusahaan telekomunikasi pertama di Indonesia yang menyediakan layanan voice over LTE VoLTE secara komersial. Lanjut. Selanjutnya ada analisa aspek pasar yang akan dijelaskan oleh Mega Jolianti. Silakan. Hasil analisa aspek pasar pada PT Smartfren Telkom Tbk menurut kelompok 2 yaitu kurangnya promosi dari PT Smartfren sehingga mengakibatkan kurangnya minat masyarakat untuk berlangganan dengan PT Smartfren. Lalu selanjutnya ada analisis aspek teknis. Yang pertama ada teknis yang digunakan PT Smartfren, yaitu dengan menggunakan aplikasi yang bernama My Smartfren. Yang kedua, jaringannya juga kurang stabil. Lalu yang ketiga, harga produk yang dimiliki Smartfren sedikit lebih tinggi dari produk-produk yang bersaing. Selanjutnya ada analisis aspek finansial. PT Smartfren mengalami kerugian karena kurangnya dana dari investor. Kerugian tersebut mencapai kurang lebih dari sekitar 1.974.434.000 rupiah. Di sini juga ada sedikit Motivasi ya. kata motivasi yang dibacakan oleh Mega Jolianti. Untuk sukses, kamu perlu mempercayai diri, terutama di saat tidak ada seorang yang bekerja. Oke, ini kata siapa? Pernah aspek umur. Oke, lanjut. Baik, sekian dari kami. Apakah ada yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan? Silakan. Ya. Jika ada yang mau dipertanyakan atau dirasa kurang jelas, silakan. Kelompok 1 silakan, kelompok 2 silakan untuk bertanya ya. Apa yang telah disampaikan oleh teman kelompoknya atau kelompok lain di depan silakan dipersoalkan. Oke. Izin bertanya, Silakan. saya perwakilan dari kelompok 1. Jadi bagaimana kesimpulan dari perusahaan Smartfren tersebut? Kesimpulannya. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi kesimpulannya, PT Smartfren itu kurangnya dana dari investor, sehingga banyak beban-beban yang dikeluarkan, tapi pendapatannya kurang, sehingga mengalami kerugian. Selain itu, kurangnya minat pembeli juga karena jaringannya yang tidak stabil atau lemot. Bagus. Cukup. Go, Pak. Silakan. Kelompok 2, kelompok 3. Baik, silakan. Izin bertanya, bagaimana strategi dan cara penerapan analisis pasar atau pemasaran? Terima kasih. Oke, silakan ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 3. Kami akan menjawabnya.
di era ini. Kurang. Tapi tadi katanya terdapat pemasaran yang lebih mahal dari kartu-kartu yang lainnya. Bagaimana strateginya gitu? Agar lebih memuaskan konsumen. Oke, silakan. Strateginya ya, bagus. Mungkin strategi harganya kan lebih mahal sedikit. Mungkin dengan harga yang lebih mahal sedikit seharusnya bisa memberikan jaringan yang lebih dari produk lain, atau mungkin manfaat dari penggunaan kartu tersebut. ya. Oh, Yawan mau membantu teman kelompoknya? Nah, makanya. Cukup ya. Gimana dari cukup? Cukup. Kalau begitu, kalau tidak ada lagi yang mau dipertanyakan atau disanggah, silakan ditutup ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf kalau kurang dalam jawabnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya, apa yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi sudah sangat bagus. Bapak apresiasi. Juga apa yang disampaikan oleh kelompok 3 juga bagus. Yang terakhir ya, mari kita simak penjelasan hasil diskusi atau hasil analisis dari kegiatan usaha yang akan disampaikan oleh kelompok 1. Ya, silakan perwakilan teman kelompoknya untuk maju ke depan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang analisis atau evaluasi kegiatan usaha. Namun sebelum masuk materi, perkenalkan nama saya Diki, perwakilan dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Firmansyah, perwakilan dari kelompok 1. Langsung saja masuk ke materinya. Nah, di sini kita akan membahas tentang yang pertama profil PT Smartfren, yang kedua tentang aspek pasar, yang ketiga aspek teknis, dan yang keempat aspek finansial. Profil PT Smartfren. PT Smartfren Telekom Tbk merupakan salah satu perusahaan penyedia layanan telekomunikasi terdepan di Indonesia. Pada tahun 2015, Smartfren berinovasi dengan memberikan layanan 4G LTE Advanced komersial pertama di Indonesia. Pada tahun 2017, Smartfren mengukuhkan posisinya sebagai penyedia layanan operator 4G terdepan melalui migrasi pelanggan CDMA menjadi pelanggan 4G, sehingga perseroan saat ini merupakan salah satunya operator yang beroperasi di jaringan 4G sepenuhnya dengan wilayah cakupan jaringan yang luas melalui sekitar 15.000 BTS. Lalu kemudian ada aspek pasar. Yang pertama, PT Smartfren berhasil melakukan promosi penjualan di berbagai daerah. Dan yang kedua, Smartfren memiliki produk terbaru berupa Smartfren Local Max yang memiliki keunggulan berupa kuota nasional dan kuota lokal. Lalu selanjutnya ada aspek teknis. Memiliki jaringan yang tidak stabil karena gangguan dari jaringan internet ke seluruh pengguna, atau bisa juga tidak berada di jaringan dengan sinyal Smartfren yang kuat, maka dari itu jaringan Smartfren menjadi lambat. Nah, lalu aspek finansial akan dibacakan oleh Firman. Aspek finansial, PT Smartfren menderita kerugian sebesar 1,77 triliun di kuartal pertama tahun 2020. Sedangkan dalam laporan keuangan emiten yang dipublikasikan, tren kerugian tersebut menyusun 30-36% dari tahun sebelumnya yang mencatat kerugian 2,9 triliun. Jadi kesimpulan
tahun dari 2015 yang tahun 2016 rugi sampai 117 miliar rupiah. Jadi tahun sebelum-sebelumnya dia mengalami keuntungan. Betul. Sedangkan tahun-tahun selanjutnya Ya. oke, bagus. Sip. Mungkin sekian dari kami. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Bagi teman-teman yang lain atau kelompok yang lain, ada yang mau disangka atau diberikan pendapat atau mau diperjelas kembali terkait dengan materi yang disampaikan oleh kelompok 1. Silakan. Oke, baik, silakan. Nama saya Sri Diani dari program kelompok 2. Izin bertanya. Berdasarkan evaluasi hasil usaha, sebutkan kendala apa saja yang biasa dihadapi oleh seorang pelaku usaha. Yang pelakunya itu paling jadi mungkin dari dananya, dari kerugiannya, sampai ke dari promosinya yang menjadikan suatu perusahaan tersebut itu mengalami kerugian. Terus cukup? Cukup. Silakan dari kelompok lain. Silakan dari kelompok 3. Dewi ada pertanyaan? Tidak? Sylvia? Oke. Cukup ya. Kalau cukup silakan ditutup. Mungkin sebelum ditutup ada pantun dari Iman. Silakan. Hidup kesepian, terima kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada prinsipnya apa yang kalian sampaikan di depan tadi itu sudah sangat bagus. Ya paling tidak dalam kegiatan mengevaluasi sebuah usaha itu seperti itu. Ada 3 aspek penting yang harus diperhatikan. Yang pertama apa? Aspek Aspek pasar, pasar. Kemudian yang kedua, teknis, yang terakhir, finansial. nah ketiga aspek ini merupakan sebuah gambaran besar yang bisa mewakili terkait dengan kegiatan usahanya. Ya. Dan tadi rupanya sudah sangat kaya akan hasil analisis dan identifikasinya. Itu mudah-mudahan kedepannya bisa lebih meningkatkan lagi. Ya. Baik, sampailah kita pada penghujung sebuah kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, mari kita simpulkan apa saja yang sudah kita lakukan pada hari ini dan apa saja yang dapat kita simpulkan pada proses pembelajaran hari ini. Silakan, Den. Ya, jadi di sini kita mengetahui bagaimana cara menganalisis dari PT Smartfren Telekom Tbk yang dimana analisisnya itu terdapat 3, yaitu analisis teknik, aspek pasar, analisis aspek teknis, dan analisis aspek finansial yang dimana bahwasanya PT Smartfren Telekom itu mengalami kerugian dari setiap tahunnya. Oke, ya. Bagus, itu kesimpulannya ya. Lanjut. Menurut kelompok 2, apa yang dapat disimpulkan dari hasil kegiatan pelajaran kita hari ini? Secara keseluruhan ya, bukan hanya dari hasil presentasi dan sebagainya. Secara keseluruhan terkait dengan materi dan lain sebagainya. Coba bisa disimpulkan nggak? Silakan. Wah. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini, jadi tahu kalau mengevaluasi hasil usaha itu ada 3 aspek, aspek pasar, aspek finansial, sama aspek teknis. Dan juga jadi tahu gimana caranya menghadapi caranya kerugian, terus promosi kayak gimana, aspek pasar kayak gitu. Oke. Bagus ya. Kelompok 1 gimana? Bisa menyimpulkan, silakan. Jadi kita tahu bagaimana caranya mengevaluasi atau membandingkan dari PT Smartfren Telekom ini dari tahun ke tahun yang menjadikan kita tahu kerugian kerugiannya perusahaan tersebut. Oke ya. Jadi dari hasil materi tadi ya, materi awalnya kan terkait dengan evaluasi kegiatan Ya.
kemudian kita praktekkan materi tersebut secara langsung, kita evaluasi perusahaan PT Smart Plan. Mulai dari 3 aspek tadi, pasar, teknis, juga finansial. Ya, lanjut. Nah, setelah kita menyimpulkan kegiatan pembelajaran, sekarang kita refleksikan ya. Kira-kira menurut kalian, ya, hal apa saja yang memang perlu ditingkatkan untuk proses pembelajaran kita ke depannya agar menjadi lebih baik? Silakan, Firman. Lebih ke pengucapan. Oh, artikulasi ketika presentasi. Ya. Berarti belum terbiasa melakukan presentasi. Ya, kedepannya harus lebih banyak lagi kegiatan presentasi ini ya. Lebih baik. Oh, oke, bagus. Mega, silakan. Menurut Mega gimana? Menurut saya sendiri, pelajaran ini itu kurang percakapan karena mungkin hadir, terus kurangnya dari kelompok secara maksimal untuk mengeluarkan hasilnya, karena mungkin ada sedikit kendala. Ada sedikit kendala ya, khususnya dari teman kelompoknya yang secara keseluruhan sakit, sehingga dalam proses diskusi tidak begitu intens dan tidak begitu kaya untuk disajikan dengan semua bahan presentasi. Jadi kedepannya itu tadi yang usahakan jaga kesehatan. Ya. Lanjut, menurut kelompok kita gimana? Apa yang mesti dilakukan? Ya, Kalau Mega meningkatkan komunikasi materinya dan kekompakan kelompoknya. ya. Jadi silakan mau diperkuat, silakan. Apa yang mesti dilakukan? Yang perlu ditingkatkannya lagi mungkin ya yang tadi pemahaman materi dari analisis itu, terus cara berbicaranya itu. Baik ya. Jadi secara keseluruhan yang perlu ditingkatkan itu adalah public speaking atau artikulasi dalam menyampaikan sebuah materi untuk dipresentasikan. Agar terbiasa nanti ke depannya kalau bisa ya dibuatkan lagi sebuah PowerPoint dari hasil diskusi. Ya dengan begitu kan setiap dari kita itu terbiasa untuk tampil ke depan, untuk berbicara dan menyampaikan apa yang sudah menjadi sebuah gagasan. Oke? Selanjutnya untuk mengukur pemahaman kegiatan belajar atau materi yang sudah dipelajari hari ini, kita akan melakukan kuis ya atau post test. Silakan persiapkan handphonenya. Tentang handphonenya kita akan melaksanakan post test. Ya. Dan kita akan ukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah dipelajari pada hari ini. Tunggu ya, masih boleh. Jangan ya. Ini sini jadi karena langsung. Oke, silakan. Kalau sudah siap, silakan masukkan bukunya dan langsung ya. Silakan yang lainnya juga. Silakan ya. Bayu silakan, ya. Jadi silakan. Ya silakan. Semua silakan ya. Masukkan kodenya kemudian join. Join quiz. Gimana?
sudah mulai ya. Silakan. Dibaca soalnya baik-baik ya. Dibaca dengan teliti dan analisis jawabannya. Mana yang dirasa tepat dan mana yang dirasa menjadi pilihan yang baik untuk pilihan jawaban. Jangan lupa dengan teliti soalnya ya. Untuk perolehan yang paling tinggi masih Melani ya. Pintar Melani. Ayo, yang lain jangan mau kalah ya. Ini apakah soalnya akan beragam? Apakah terima kok bisa benar semua? Sudah memahami Pak. Oke, sudah paham berarti ya? Sudah paham. Silakan ya. Masih Melani, Multi sekarang. Firman, baru 5 soal Firman. Dibaca aja dulu ya. Awas, jangan sampai terkecoh dengan jawabannya. Karena tidak ada pintu taubat ya. Silakan. Oke, Putri, aduh, lebih teliti lagi ya. Oke, Multi Bayu sudah benar semua Pak? Ya Pak. Hebat, hebat. Sebentar Pak. Multi keren. The first rank, wah, ranking pertama the first rank. Aduh, kaitannya. Oke, sudah selesai ya. Baik, dari hasil jawaban ini dapat disimpulkan kalau kalian semua itu rata-rata sudah memahami terkait dengan materi yang disampaikan. Bagus ya. Kedepannya tolong dipertahankan lagi, ya. Tolong dipertahankan lagi. Dan Bapak harap bahas ajar itu jangan sampai dibaca cuma 1 kali, tapi harus diulang lagi supaya lebih paham. Ya. Yang terakhir, sebelum pembelajaran ini ditutup, ya, Bapak ingin mengingatkan kembali. Yang pertama jaga kesehatan, yang kedua itu harus agar lebih mudah dalam menerima pembelajaran. Yang pertama hargai guru, yang kedua hormat kepada orang tua, yang ketiga harus saling menghargai antar sesama. 3 poin itu ya. Yang pertama hormati orang tua, yang kedua hormati guru karena dia pasti dengan ikhlas akan memberikan ilmu yang dia punya kalau misalkan kita menghormatinya. Kemudian yang selanjutnya adalah silakan hargai sesama, karena kita pasti suatu saat akan memerlukan bantuan orang lain. Ya, begitupun orang lain kepada kita. Ya, ada pertanyaan kan? Cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, oke ya. Materi untuk minggu depan mohon diperhatikan. Materi untuk pertemuan selanjutnya masih sama terkait dengan evaluasi hasil kegiatan usaha, dan nanti itu akan kita perdalam apa saja materi yang termuat pada muatan bab hasil evaluasi kegiatan usaha untuk mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini, dan agar kita juga memperoleh keberkahan, ya. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat, kemudian juga kesehatan. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran ini dengan membaca doa. Untuk berdoa seperti biasa dipimpin oleh Riki. Silakan Riki. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Sebelum pembelajaran Jumatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
bisa